Hai sahabat semuanya, ketemu lagi kita. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Tuhan, selalu diberi kelimpahan rezeki, ya, kesehatan, apapun itu. Oke, selalu diberi kelancaran dalam segala urusan yang sedang bermasalah, semoga cepat terselesaikan ya. Yakin dan percaya bahwa semua itu segera terlewati. Ada hadiah terindah dari semesta di balik itu semua. Jadi semangat ya untuk menjalaninya, melewatinya. Oke. Selalu berpikir positif. Apapun masalahnya pasti akan baik-baik saja ya. Dan makasih banyak ya untuk teman-teman yang udah dukung ya sampai saat ini, yang udah komen positif ya. Aku lihat komen-komen teman-teman semuanya pada positif semua ya. Selalu tebarkan energi positifnya ya ke seluruh alam semesta. Di komen-komen dimanapun kalian berkomentar, selalu tebarkan energi positif ya. Jangan berkomentar yang negatif, karena itu akan kembali ke dalam kehidupan kalian sendiri. Oke. Dan makasih juga untuk teman-teman yang baru gabung, selamat bergabung. Semoga channel ini bermanfaat. Aku nggak tahu hari ini mau bikin apa. Cuman gimana ya, aku mau bacain percintaan, tapi kebanyakan yang ketarik cinta segitiga ya. Kebanyakan yang kisah-kisah yang rumit, karena ya tahun ini sangat terasa sekali ya pembayaran karma ya. Jadi karma-karma di masa lalu ya, jiwa-jiwa yang punya hutang karma di kehidupan masa lampau itu dipertemukan kembali. Dan tahun ini sangat terasa banget energinya. Aku merinding tuh, energinya sangat terasa banget. Itu koneksi-koneksi spiritual yang dipertemukan lagi ya, untuk pembayaran karma dan pemutusan karma ya. Mungkin kalian bingung gimana caranya memutus karma itu, Kak. Memutus karma itu adalah dengan memutus keterikatan ya. Ketika kalian merasa terikat dengan seseorang ya, memutus keterikatan di sini adalah memutus kemelekatan. Jadi nggak ada kemelekatan dalam diri, itu putus ya. Ketika kita ditinggalkan seseorang, mungkin di kehidupan masa lalu ya, entah pasangan kita itu meninggal duluan, dan kitanya belum rela, kitanya belum ikhlas, kitanya masih melekat, nggak ada yang bisa menggantikan dia, posisi dia, masih terus mencintainya, masih terus sedih jika teringat dia. Itu perhatikan, itu kemelekatan yang harus dilepas ya. Jika enggak, maka jiwanya di sana enggak tenang. Oke. Perhatikan ya para istri atau suami yang mungkin ditinggal duluan oleh pasangannya, perlu diperhatikan keikhlasan. Itu nomor 1 ya, untuk memutus karma. Jadi ketika pada apapun itu ya, pada anak, pada harta, semuanya, kemelekatan itu jangan ada, agar enggak menimbulkan karma ya. Karma itu harus diputus, jika enggak maka sirkusnya akan berulang-ulang. Oke. Jika enggak, dalam kehidupan yang dulu itu kalian akan pertemukan ya, itu tadi pasangan yang meninggal, terus kitanya enggak ikhlas, kitanya enggak melepas, kitanya masih melekat, masih sedih-sedih terus ya, masih mengenang-enang dia terus, masih mencintainya terus, enggak bisa tergantikan posisi dia di hati kalian ya. Maka ini otomatis pasangan yang satu lagi nanti meninggal juga, mereka ini akan dipertemukan lagi ya. Jiwanya akan terlahir kembali untuk menyelesaikan itu tadi, kemelekatan. Oke. Mereka akan dipertemukan kembali di kehidupan saat ini ya. Untuk itu mereka akan kayak seperti itu lagi posisinya. Jadi harus melepas kemelekatan. Baik yang sekarang ini banyak ya koneksi-koneksi cinta segitiga, itu perlu diperhatikan. Koneksi cinta segitiga dulunya mereka juga sama ya.
di kehidupan masa lampau mereka itu terlibat juga cinta segitiga yang gini, misalkan seorang istri nih, dia punya dua cinta, dua pria. Nah ini tadi di kehidupan masa lampau ya, mereka ini belum selesai. Antara mereka bertiga itu kemelekatan ya, keterikatannya, rasa ingin memiliki, rasa ingin bersatu, ini masih ada, belum terlepas. Jadi mereka dipertemukan kembali di kehidupan saat ini untuk menyelesaikan itu ya. Jadi jangan heran jika kalian, aduh aku kok terjebak dengan cinta segitiga begini. Perlu diperhatikan, itu kalian punya hukum karma masa lalu yang belum selesai, yang harus kalian selesaikan di kehidupan saat ini, yaitu apa? Melepaskan ya. Jadi orang yang mencintai, cukup mencintai saja. Nggak harus aku harus menikah denganmu, aku harus memilikimu, aku harus bersamamu, aku harus menua bersama kita, banyak banget ya. Perhatikan, itu bukan cinta. Oke, itu hanya keinginan ego dalam diri kita. Itu yang harus kita perangi, itu yang harus kita lawan ya. Jadi jangan saling menyalahkan jika kalian terjebak oleh cinta-cinta segitiga ya, yang punya istri ya, suami mungkin menghadirkan orang ketiga, atau istrinya menghadirkan orang ketiga. Perlu diperhatikan, kalian punya utang karma di kehidupan masa lampau ya, dan itu harus dibayar. Jika enggak, maka kalian nanti akan mengulangi seperti itu lagi siklusnya. Kalau nggak selesai di kehidupan saat ini ya, kemelekatan itu nggak dilepas, karma itu nggak diputus, maka di kehidupan berikutnya juga seperti itu. Dan itu bisa menurun ya ke anak-anak. Hati-hati ya, ke anak cucu. Jadi banyak sekali ya karma-karma, yaitu intinya kemelekatan pada harta, pada apapun ya. Percaya nggak percaya, aku nggak tahu yang nonton ini percaya apa enggak yang namanya reinkarnasi itu ada ya. Kita ini hanya sebagai manusia, kita ini hanya sebagai kita ini hanya sebagai simpul ya. Ruh jiwa kita itu, kita mati ketika kita masih ada urusan di dunia ini yang belum selesai, maka jiwa kita akan dilahir kembali untuk menyelesaikan urusan kita itu tadi. Oke? Jadi enggak itu sih banyak ya dulu ya, film-film zaman dulu yang meninggal tetapi arwahnya gentayangan. Maksudnya arwah ini adalah jiwa ya, jiwanya. Itu sebenarnya film itu menggambarkan sebuah kehidupan jiwa ya, perjalanan jiwa. Jadi ketika urusannya di dunia ini belum selesai, maka ya itu tadi, yang meninggalnya nggak tenang, mungkin kata orang ya, bukan meninggalnya nggak tenang, itu jiwanya akan terlahir kembali untuk menyelesaikan itu tadi. Bukan gentayangan, enggak loh ya, bukan gentayangan kayak di film-film itu, enggak. Mereka akan terlahir kembali di kehidupan masa akan datang dengan jasad yang berbeda. Bukan jasad itu ya, jasad yang berbeda, tetapi memorinya itu nggak berubah. Memorinya kenang-kenangannya itu dia nggak akan lupa, akan dimunculkan ya. Makanya akan ada namanya istilahnya déjà vu ya. Ketika kita melewati suatu tempat, kok aku sepertinya kayak pernah kesini ya. Ketika kita bertemu dengan seseorang, kok sepertinya aku pernah melihat orang ini ya. Perlu diperhatikan, itu berarti kalian adalah jiwa yang mengalami reinkarnasi ya, yang punya urusan dengan orang-orang itu, dengan tempat-tempat yang kalian lihat itu tadi, yang harus diselesaikan. Ya itu cari sendiri. Oke guys, cukup aku ngocehnya. Kita akan lihat ada pesan apa dari semesta untuk kita. Untuk yang penasaran dengan hubungan percintaannya atau hubungan bisa personal reading ya. Aku belum narik energi umum dulu karena berat banget ya, yang ketarik energi banyak orang.
Jadi kalau personal reading kan fokus ke satu energi. Oke. Jadi kalau penasaran pengen cek energi pasangan kalian, hubungan kalian seperti apa solusinya, bisa personal reading ya. 250 itu harga selamanya dan konsultasi untuk selamanya. Kalian juga bisa masuk ke grup. Di situ ada teman-teman, nggak banyak ya grupnya, hanya ya orang-orang sevibrasi aja yang bertahan di situ. Yang nggak sevibrasi mereka otomatis akan keluar sendiri ya. Nggak memaksa. Jika belajarnya udah selesai, jika merasa kalian sudah nggak butuh lagi dengan grup itu, nggak apa-apa, bisa keluar masuk, terserah kalian. Grup itu grup terbuka ya sewaktu-waktu ya, karena banyak sekali ya di di masa-masa kebangkitan spiritual, banyak sekali orang-orang yang merasa kebingungan dengan dirinya, dengan keadaannya, kenapa aku jadi seperti ini. Dia cerita dengan orang lain, dianggapnya aneh ya. Dia curhat sama orang tua, keluarga, teman, semuanya, mereka dianggapnya kayak nggak percaya, kayak aneh, halusinasi apa. Itu bisa ya, bisa gabung ke grup. Kita semuanya sudah mengalami semua itu, jadi boleh curhat, cerita di sana ya, gak apa-apa, dalam hal apapun, dalam hal hubungan ya, dalam hal spiritual. Di sana banyak campur aduk ya, karena udah banyak sekali yang mengalami kebangkitan spiritual, jadi boleh. Oke. Oh ya, kita belum berdoa ya. Pastikan berdoa dulu agar bacaan ini bisa bermanfaat dan membantu ya untuk kita semuanya. Thank you. Ada pesan apa dari semesta untuk kita? Nggak tahu ini tentang apa yang ketarik, kita akan lihat ya. Pesan semesta untuk kita hari ini, tanggal berapa ini guys? Pesan semesta. Yang mau live, yang mau ikutan live ya malam nanti, yang ingin ya ngobrol-ngobrol bareng ya. Aku setiap minggu live streaming, dan kalian bisa masuk, bila gabung, ngobrol-ngobrol di sana. Ada 2 kartu ya, nggak aku ambil deh, ragu soalnya. Ada apa ini? Energi hari ini, banyak-banyak berdoa ya teman-teman semuanya. Tahun ini sampai tahun 2005 ya, ini roller coaster. Jangan pernah menyerah ya, jangan pernah putus asa. Aku nggak tahu, ini energi orang yang gampang down ya, gampang berusaha untuk terus kuat ya dalam masalah apapun, masalah kalian aku nggak tahu ya. Terus kuat ya, terus berjuang. Aduh, kenapa emosional banget guys. Ada energi. Oh, bentar guys. Oke, nggak apa-apa. Terus kuat ya, jadilah jiwa yang kuat, jadilah diri yang kuat ya. Terus berjuang dalam menghadapi segala hal ya, apapun itu masalah-masalah kehidupan ya, baik itu tantangan-tantangan atau tempaan-tempaan yang diberikan semesta kepada kalian. Terus ya, kuatlah, berjuanglah untuk bisa lulus ya, untuk bisa menghadapi semuanya dengan hati yang terus sabar ya. Ada energi
Di sini diminta untuk, gimana aku nyampeinnya? Gini, jangan menyerah apapun kondisi kalian, keadaan kalian saat ini, ya. Terus berjuang, terus melangkah ke depan. Jangan pernah kalian, udahlah, aku nggak bisa lagi. Udah berbagai usaha aku lakukan, udah beberapa kali aku mengalami kegagalan, tetapi belum juga aku bisa berhasil gitu, maksudnya belum aku bisa mendapatkan jalan keluar yang benar, belum juga menemukan solusi-solusi yang menurut kalian tepat. Jangan menyerah ya, pasti ada, dan selalu isi kepala pikiran kita dan pikiran-pikiran yang positif. Pastikan bahwa kamu pasti bisa naik lagi, ya. Jika mungkin dalam usaha, ini kebanyakan dalam usaha ya, down, turun, kehancuran, kerugian ya, udah nyerah, nggak takut lagi begini. Jangan takut ya. Tanamkan keyakinan dalam dirimu, tanamkan kepercayaan pada dirimu bahwa dirimu mampu, dirimu bisa membangun itu lagi, membangun usaha itu lagi, atau membangun hubungan itu lagi, ya. Perjuangkan itu, jangan menyerah. Oke. Kalaupun kalian jatuh, misalkan ya, naik lagi. Terus ya, jatuh, naik lagi. Nggak usah putus asa di sini. Pasti akan ada hasil akhir yang memuaskan. Nggak akan enggak. Percaya itu. Jangan putus asa, jangan terpengaruh ya dengan energi-energi negatif, pikiran-pikiran negatif. Terus sugestikan dirimu dengan pikiran-pikiran positif. Oke, aku bisa sukses, aku bisa melewati ini semua. Oke, gak apa-apa. Aku pasti bisa memperjuangkan hubungan ini. Apapun itu ya. Ini kalau aku lihat dalam finansial ya. Bangun kembali, mulai lagi dari, aduh capek dong, mulai lagi dari awal, gini. Enggak akan ada habis namanya perjuangan selama kita masih hidup ya, selama kita masih bernafas. Terus berjuang dan jadikan kerugian-kerugian, mungkin masalah-masalah yang sudah kalian lewati itu, jadikan pelajaran, ambil pelajarannya. Jangan kalian di situ-situ aja. Misalkan kalian mengalami kerugian nih dalam finansial atau dalam satu usaha, ambil pelajarannya. Apa yang membuat usahaku ini hancur, apa yang membuat aku ini mungkin banyak hutang, pokoknya dipelajari semua itu dan diperbaiki. Pasti akan ada perubahan ke depannya jika kalian dipelajari ya, jika kalian ngambil pelajaran dari yang sudah lalu. Oke? Semangat, jangan pernah menyerah. Nggak akan ada namanya perjuangan sia-sia, pasti membuahkan hasil. Jadi selalu semangat ya. Kejar harapan-harapan kalian. Mending pengampunan. Ini kita diajarkan untuk saling memaafkan ya, saling mengampuni. Gini, ketika kita ada masalah ya dengan siapapun itu, dengan keluarga, teman, ataupun orang lain, ataupun pasangan kita ya, maafkan. Kan aku nggak salah kak, kenapa aku harus gitu ya. Dia kesalahannya udah nggak bisa dimaafin lagi, kesalahannya udah cukup. No ya, maafkan.
agar tidak menanam satu karma ya. Karena apa? Ketika kita membuat satu kesalahan ya, mungkin itu kesalahan kepada manusia atau siapapun ya, kita minta ampunan kepada Tuhan. Ya Tuhan, ampuni aku karena aku telah buat kesalahan. Tuhan akan mengampuni itu. Oke, tetapi ingat, tetapi alam semesta tidak. Alam semesta akan mencatat ya, akan menyimpan sinyal kalian ya, yang sudah kalian pancarkan itu tadi, kebencian misalkan ya, kalian habis berantem nih atau sedang berada dalam masalah dengan seseorang, pasangan siapapun. Sinyal kalian itu kebencian atau apapun, umpatan kalian, mungkin rasa kalian itu tadi, sinyalnya itu terpancar ke alam semesta, dan itu akan ditangkap alam semesta, diterima alam semesta, dan akan dikembalikan ke dalam kehidupan kalian. Perlu diperhatikan, oke? Jadi apapun nggak lihat siapa yang salah atau siapa yang benar, oke? Memaafkan di sini diperlukan ya. Maafkanlah, dan kamu juga minta maaf, mau salah atau enggak, saling berdamai ya, saling mengampuni, saling memaafkan, agar nggak ada karma-karma yang ditanam. Oke, jika kalian nggak menerimanya dalam kehidupan ini, maka anak turun-temurun kalian yang akan menerima karma itu tadi ya. Jadi perlu diperhatikan bahwa hukum alam ini selalu bekerja ya. Jangan pernah meninggalkan masalah ataupun meninggalkan rasa-rasa kebencian atau apapun ya, yang negatif ya, yang dampaknya itu bisa ke dalam diri kalian, dalam kehidupan kalian. Aku minum kopi guys, dingin kopiku. Ada apa lagi di sini? Pesan semesta untuk kita. Wow, keselarasan. Serendipity. Tuh, hati-hati dengan energi yang udah selaras dengan alam semesta. Hati-hati ya. Apapun yang kalian pikirkan, apapun yang kalian katakan ya, ketika itu dengan disertai dengan rasa, maka terjadilah. Jadi hati-hati ya dengan pikiran-pikiran kita. Ini aku menangkap ada sebagian ya, energi seseorang ya, energi yang udah selaras dengan semesta ya. Jadi energi yang udah selaras dengan semesta itu, dia akan mudah mencapai mimpi-mimpinya ya. Dia juga gampang mengalami kehancuran karena dirinya sendiri, karena energinya ya. Ketika energi seseorang sudah selaras ya dengan alam semesta, dia memikirkan kesuksesan, maka dia akan dapat kesuksesan. Dia memikirkan kehancuran, maka dia akan dapat kehancuran. Oke? Dia memikirkan suatu masalah, maka dia akan dapat masalah. Dia memikirkan seseorang, mencintainya, menyayanginya, oke? Maka orang itu juga mencintainya, menyayanginya, sesuai dengan pikiran yang dia pancarkan ke alam semesta. Hati-hati ya, jika ada di antara kalian yang udah energinya udah selaras dengan alam semesta, perlu diperhatikan dengan pikiran-pikiran, dengan doa ya. Ketika orang yang udah selaras dengan semesta, doanya bukan doa main-main ya, bukan hanya kata-kata mohon, bukan ya Allah aku begini, tolong begini, enggak, dengan rasa
Yang ditangkap alam semesta itu rasa kita. Rasa yang kita pancarkan itu akan ditangkap semesta sinyalnya dan akan diberikan ke kamu. Yang sepertinya aku bilang tadi ya, hati-hati ya. Aku melihat ada sebagian yang nggak semua, ada seseorang yang energinya udah selaras dengan alam ya. Banyak mungkin alam semesta berkomunikasi melalui angel number atau melalui apapun ya, mimpi, melalui video-video yang lewat di beranda YouTube, atau banyak ya cara semesta menyampaikan pesannya kepada kita. Itu yang energi udah selaras dengan alam semesta. Alam semesta itu berkomunikasi terus. Perlu diperhatikan, oke? Ini kata-kata juga harus hati-hati ya. Jangan pernah kamu doain orang yang enggak. Jika energi udah selaras begini, kamu doain orang hancur orang itu. Kamu doain orang itu celaka orang itu. Hati-hati ya. Perlu perhatikan. Dan itu nanti dampaknya akan ke kamu sendiri loh. Ya. Kamu doain orang baik, kembalinya baik ke kamu. Kamu doain orang buruk, maka akan buruk kembalinya kepada kamu. Karena energimu udah selaras nih, langsung kamu berbuat dosa tuh, langsung tuh terkadang instan balasannya. Jadi perlu diperhatikan ya. Ini energi sangat kuat sekali. Kalau udah selaras dengan alam semesta itu wow banget. TikTok. Ini kita diajarkan untuk berpasrah ya. Kita diajarkan untuk menyerah. Diminta untuk itu dalam kartu ini ada pesannya. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah kehendak Tuhan, kehendak alam semesta. Jadi waktunya Tuhan ya, waktu semesta selalu bekerja dalam kehidupan kita. Jadi pasrahkan segala sesuatunya itu kepada waktunya alam semesta. Apapun ya, dalam hubungan, keuangan, apapun itu, kesuksesan, karir. Kok aku nggak naik-naik jabatan ya, begini, dia berusaha untuk agar bisa naik. Segala sesuatu dia lakukan, mungkin dengan cara-cara yang nggak benar ya. Yang polisi mungkin dengan cara memfitnah orang agar dia bisa menaik jabatan. Itu nggak boleh. Oke? Karena jika waktunya semesta kamu nggak dikasih, kamu akan hancur nanti. Kamu mungkin dapat, tetapi kamu akan turun lagi, kamu akan hancur jika kamu memaksakan waktu semesta ya. Apapun, misalkan rumah tangga yang berantakan, mungkin salah satunya pengen pisah ya, dengan segala cara dia mungkin gugat cerai, begini. Kalau waktunya semesta belum mengatakan kamu saat ini kontrak jiwamu belum selesai, maka nggak bisa. Akan ada aja tuh halangannya, akan ada tuh kesulitan, kamu nggak bisa ngurus inilah apalah, banyak ya. Tetapi jika kamu misalkan udah gugat cerai begini, prosesnya mudah, berarti itu waktunya semesta udah tiba. Kamu selesai, kontrak jiwamu udah selesai, pelajaranmu udah diambil begini. Jadi ini waktunya kamu terpisah. Begitupun juga rumah tangga yang baik-baik saja, rumah tangga yang udah bertahun-tahun, puluhan tahun mungkin ya, nggak ada masalah, tiba-tiba boom, ada masalah. Dan seperti bom ya, bom meledak tiba-tiba gitu, disambar petir siang bolong, langsung ada perpisahan. Perhatikan, itu adalah waktunya semesta bahwa kontrak mudah selesai, pelajaran mudah selesai. Ya udah, kamu harus berpisah, kamu harus tinggalin, kamu harus memulai pelajaran baru lagi, kontrak baru lagi gitu. Jadi apapun jangan memaksakan ya.
Banyak ya rumah tangga yang mengalami kegagalan, mungkin perceraian, dia masih berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan rumah tangga itu. Tapi kalau waktunya semesta ini udah datang, nggak bisa. Bagaimanapun, sekuat apapun kamu mempertahankan, nggak bakal bisa. Begitupun dengan sebaliknya, bagaimanapun kamu mempertaruhkan apapun untuk berpisah, ya nggak akan bisa kalau waktunya belum tiba. Oke, jadi ikhlas ya, sesuatu apapun itu, ketika kalian ditinggal siapapun, ditinggal pasangan mungkin, ditinggal pacar mungkin, tinggal bapak, ibu, anak, semuanya ya, perhatikan, itu berarti waktunya semesta udah selesai. Kontrak kamu dengan jiwa-jiwa itu tadi udah selesai. Baik itu anak, suami, orang tua, kak kan itu kan anakku begini-begini. No. Setiap manusia punya perjalanan jiwa, pelajaran jiwa, kontrak jiwa masing-masing. Oke? Jadi ketika kontrak itu selesai, ketika pelajaran itu selesai, maka kalian mau nggak mau ya harus pisah. Baik itu dengan anak, keluarga ya. Itu hanya alat semesta. Oke? Anak itu bukan siapa-siapa. Ya, suami, orang tua itu bukan siapa-siapa, itu hanya sebuah jiwa ya. Kita ini hanya sebuah film di dalam dunia ini, di muka bumi ini kita hanya film. Mereka dihadirkan dalam kehidupan kita sebagai orang tua, sebagai anak. Jiwa-jiwa mereka itu punya perjalanan masing-masing, punya kontrak masing-masing ya, dengan siapapun. Makanya ketika kita ditinggalkan meninggal mungkin, ditinggalkan pergi mungkin, nah, perlu diperhatikan ya, keikhlasan di sini ya, kemelekatan ada di sini semua. Jadi pasrah aja ya, menyerah di sini, ikhlas menjalanin apapun ya, dengan siapapun ya, karena itu sudah permainan semesta. Oke, kalian ditinggalin anak mungkin, kalian ya banyak banget ya, mungkin anaknya diambil bawa istrinya, atau mungkin dibawa suaminya, kita nggak bisa ketemu lagi apa. Perhatikan ya, itu adalah permainan semesta, waktu semesta. Ada pelajaran-pelajaran yang harus diambil, oke? Ada apa lagi di sini? Udah cukup lama ya. Keseimbangan. Keadilan, keseimbangan di sini ada masuk. Kartu ini diminta untuk keseimbangan energi ya. Keseimbangan energi, keseimbangan ya, ada juga keadilan ya, keadilan. Terkadang kita gak adil bukan pada orang ya, pada diri kita sendiri loh ya. Seimbangkan energi pada diri, energi feminin maskulin ya, yin and yang, karena di setiap manusia itu ada energi feminin dan maskulin. Jika kalian gak ngerti boleh buka Google ya, karena jika aku jelasin maka akan panjang banget nanti kalian bosen. Energi feminin dan maskulin boleh lihat di Google ya. Bismillah. Tuh kan diklarifikasi tadi aku bilang maaf memaafkan, saling mengampuni, dan di sini diklarifikasi dengan fleksibel. Ini adalah keseimbangan juga ya, dan ini adalah kita diminta untuk sedikit menurunkan ego ya, ego dalam diri ya, mungkin kemarahan, sifat-sifat yang gak baik dalam diri kita. Oke, ketika ada seseorang mungkin minta maaf kepada kita, atau kita punya kesalahan kepada seseorang tetapi kita tidak mau mengakuinya, turunkan ego ya, diminta untuk itu.
karena klarifikasinya mending ini fleksibel guys. Jadi kalian diminta untuk rendah hati, bukan rendah diri ya, rendah hati ya. Jadi orang yang berani meminta maaf itu adalah jiwa yang sangat mulia sekali loh. Dia nggak punya salah, tetapi dia berani meminta maaf. Itu wow ya, orang yang sangat mulia, bukan hanya di mata Tuhan. Oke, di sini kalian diminta untuk menurunkan ego, keseimbangan energi yin and yang, energi dalam diri kalian, seimbangkan itu biar balance ya, biar nggak ada rasa-rasa insecure ya, nggak ada rasa-rasa pengorbanan yang selama ini aku berikan nggak dihargai, aku sia-sia begini, itu terletak di energi kita yin and yang kita nggak stabil ya, nggak seimbang. Jadi kalian pelajari, kalian cari aja di Google ya guys. Apalagi pesan semester untuk kita. Chaos and conflict. Bukan ya, hampir sama loh. Ini buat perubahan ya. Yang tadi aku bilang keseimbangan dalam diri, ego ya. Jika kalian dipengaruhi oleh ego dalam diri kalian ya, jika kalian nggak bisa memerangi energi negatif yang ada pada diri ya, maka rapuh ya, kalian akan hancur sendiri, energi kalian akan merusak ya, bisa merusak jiwa, fisik juga, penyakit yang dalam diri ya, bukan penyakit bisa juga penyakit fisik itu disebabkan oleh sifat-sifat dalam diri kita loh ya, iri, penyakit marah itu juga bisa menimbulkan penyakit. Oke, perhatikan. Kekhawatiran, khawatir, sedih, ketakutan itu bisa menimbulkan penyakit lambung akut. Oke, perhatikan. Terus yang marah-marah, emosinya melonjak-lonjak itu penyakit darah tinggi. Banyak banget ya. Sebenarnya penyakit yang ada pada tubuh kita itu asalnya dari diri kita sendiri, dari sifat-sifat yang ada pada diri kita dalam tubuh kita itu ya. Itu kita ini kan adalah energi ya, kita itu sebagai kayak dalam diri kita itu ada kayak listrik, ada energi yang itu tadi yang aku bilang yin and yang, energi negatif dan positif. Yin and yang itu kan putih dan hitam, ada energi hitam, ada energi putih. Oke. Jadi ketika kalian itu dikuasai oleh energi yang hitam tadi, maka pengaruhnya akan ke badan kalian ya. Penyakit semuanya itu akan menggerogoti tubuh kalian, lama-lama akan menjadi rapuh dan kalian akan tersiksa. Oke, jadi perlu dibersihkan energi negatif yang ada pada diri kita. Perangi itu, kemarahan, ketakutan, kecemasan, penyakit iri, dengki, apapun ya. Ya, banyak kan, tahu sendiri lah kalian musuh yang ada pada diri kita itu, lawan ya. Emosi, nafsu, angkara, murka, apapun ya, energi negatif yang ada pada diri kita itu singkirkan, lawan, agar kalian gak mengalami kehancuran jiwa, kehancuran badan juga. Oke, buat perubahan pada diri kalian yang dulu mungkin yang dulu gak baik, jadi orang yang baik ya. Banyak-banyak meditasi, banyak-banyak healing, banyak-banyak kalau muslim zikir ya, perbaiki diri, terus dekatkan diri pada Tuhan. Lama-lama energi negatif itu akan terbersihkan ya.
Jadi kalau misalkan kalian mulai belajar zikir atau mulai dekat pada Tuhan, banyak mengalami hal-hal aneh pada badan ya. Mungkin kalian diare atau mual atau pusing-pusing, nggak apa-apa. Itu proses pembersihan. Oke, nggak apa-apa, dilanjutin aja. Ketika kalian mungkin sering-sering meditasi, kalian mengalami itu semua, nggak apa-apa, itu proses. Jadi lanjutin aja ya. Kenapa kak kok setiap aku zikir atau meditasi pusing kepalaku, aku mual, aku diare? Nggak apa-apa, itu proses pembersihan energi negatif pada diri kita. Sendawa terus mungkin kayak orang masuk angin, itu memang prosesnya begitu ya, nggak apa-apa ya, lanjutin aja. Satu lagi pesan semesta untuk kita. Pesan semesta untuk kita, satu lagi. Wow, yin and yang. Semangat yang berapi-api ya, pergerakan di sini. Community. Kenapa? Aku nggak akan baca ini, nanti panjang banget ya. Aku akan sampai ini aja karena udah lama banget. Ini besok aja ya. Nanti kalian bosan kalau panjang-panjang. Ini adalah yang seperti yang aku bahas tadi ya, tindakan, pergerakan. Oke. Ketika kalian memaksakan untuk sesuatu, mungkin ya, kalian melakukan sesuatu hal, guys, kok hampir sama ya? Iyalah, ini tangan-tangan semesta semua yang bekerja. Semangat yang berapi-api. Aku nggak tahu ini ada energi apa, nggak tahu energi kamu sendiri atau seseorang ya, aku nggak tahu. Ada seseorang yang akan datang ya, akan ada seseorang yang mungkin menyatakan cintanya kepada kalian. Ada seseorang yang akan bergerak ya, maju memperjuangkan hubungan kalian, mungkin aku nggak tahu ya. Ada, karena waktunya sudah tiba ya. Waktunya semesta orang ini akan dihadirkan dalam kehidupan kalian ya. Energinya maskulin. Enggak tahu, jika kalian feminim, mungkin yang menunggu kehadiran seseorang, menunggu jodoh mungkin, menunggu siapapun ya, aku nggak tahu. Pokoknya energi maskulin, semesta akan menghadirkan ke dalam kehidupan kalian seorang maskulin. Semangat yang berapi-api, banyak harapan-harapan yang dibawanya. Atau mungkin harapan-harapan kalian yang terwujud di sini. Waktu semesta sudah tiba. Ini waktunya. Jadi, aminkan aja ya. Jika ini adalah energimu sendiri, kamu punya semangat yang berapi-api ya. Kamu punya harapan-harapan, ini akan terwujud. Oke. Kartu 1. Awal. Akan ada awal baru. Harapan-harapanmu, kesuksesan mungkin dalam cinta, pekerjaan, keuangan akan kamu dapatkan. Ini adalah waktunya. Aminkan aja guys ya. Ada energi yang masuk lagi. Jika kalian ingin berbuat sesuatu tindakan atau apapun itu ya, mungkin saat ini kalian ingin semangat banget ya, ingin membuka usaha atau memperjuangkan satu hubungan, ini adalah waktunya. Lakukan. Jangan menunggu waktu lagi, jangan menunda-nunda lagi. Ini adalah waktunya. Karena kartu 1 ya. Kalau kartu 10 itu masih ada penundaan. Kartu 1, ini waktunya kalian membuat pergerakan. Ini waktunya kalian mewujudkan mimpi-mimpi kalian. Ya, jangan ditunda-tunda lagi. Bergeraklah,
majulah, wujudkan itu. Oke, harapan-harapan yang terwujud. Jangan nunggu-nunggu lagi. Ini waktunya ya. Semangat, 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 semangat. Ini adalah kartu yang positif ya. Semangat ya guys. Aku rasa ini pesan semesta hari ini. Dan sampai ketemu di pesan-pesan semesta berikutnya. Aku nggak tahu kapan mulai membaca energi percintaan. Mungkin dalam live streaming ya, aku akan baca. Dan sampai ketemu di pesan semesta berikutnya. Love you guys. Dah.